banyak yang bingung ngebedain antara teorinya Darwin dan Wallace sama Lamarck. Sebenarnya hal itu bisa disimplifikasi atau disederhanakan dengan contoh-contoh yang ada. Uh, Kita tahu ya bahwa apa tadi kenapa gue selalu bilang Darwin sama Lamarck, karena dua-duanya berjasa ya untuk mencetuskan teori evolusi. Darwin dengan bukunya The Origins of Species by the Natural Selections of, panjang sih judulnya, dan si Alfred Russel Wallace itu dengan bukunya Malay Archipelago itu mencetuskan bahwa yang bertanggung jawab untuk diversitas suatu spesies di muka bumi adalah satu. Gue coba cerna pikiran dua orang ini dalam poin-poin yang simpel ya. eh Kesimpulan mereka berdua gini. Yang pertama, ada banyak variasi di dalam populasi. Nah, ini yang ngelihat duluan atau yang lihat paling banyak adalah Charles Darwin. Karena kebetulan di Galapagos, di Kepulauan Galapagos, itu nama juga kepulauan ya, itu ada populasi burung finch Galapagos. Burung finch yang paruhnya tuh bisa beda-beda dan perilakunya juga beda-beda. Jadi misalnya ini ada satu pulau besar, terus ada pulau kecil, pulau di sini, pulau saya ada 1 2 3 4 5 6 pulau deh, atau satu lagi di sini. Itu bisa jadi 1 2 3 4 5, bisa jadi lebih dari 6 variasi. Nah, 6 variasi ini udah nggak bisa kawin lagi. Misalnya burung dari pulau besar ke pulau kecil ini disatuin lagi, dia udah nggak bisa kawin. Bahkan morfologinya udah beda banget. Nah, dia ngelihat bahwa wah kok banyak banget ya variasi ya. Di mainland di Ekuadornya cuma ada satu jenis burung finch. Jadi kepulauan itu adalah tempat paling subur untuk spesiasi atau berkembangnya spesies-spesies menjadi banyak gitu. Nah, oke. Poin yang kedua di sini adalah ini yang dapat ini si Wallace ya. Populasi di kepulauan di archipelago biasanya berasal dari stok atau bukan stok itu apa ya? Suatu pool gen berasal dari daratan utama. Oke. Nah, ini Alfred Russel Wallace itu melihat fenomena ini di Indonesia. Contoh gini ya. Di Kepulauan Indonesia Barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, itu biasanya hewan-hewan itu lebih dekat dengan hewan-hewan tipikal di benua Asia. Sedangkan di Indonesia bagian timur, itu daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, itu lebih dekat hewan-hewannya dengan hewan Australia. Sedangkan the clash atau benturan dari dua benua ini terbentuklah Sulawesi ya. Nah, Sulawesi itu jadi unik karena Sulawesi adalah campuran antara hewan-hewan Asia dan hewan-hewan Australia. Nah, berarti ada evolusi, ada perubahan spesies dari daratan utama yaitu Asia dan Australia di kepulauan Indonesia. Nah, ini Alfred Russel Wallace yang lihat nih. Berarti kesimpulannya, oke, gue buat nomor 3. Kesimpulan bersama mereka dari idenya Darwin dan Wallace, gue tulis ini kesimpulan bersama adalah seperti ini. Dan ya jujur ya, mereka tuh saling surat-suratan, dan suratnya Wallace sampai ke Darwin, ketika Darwin baca dia kaget setengah mati. Wah gila, ada orang yang mikirnya sama kayak gue nih. Buru-buru dia selesai bukunya supaya nggak diambil ide. Sebenarnya sih Wallace juga nggak ngambil ide ya, dan mereka berdua sama-sama mempresentasikan publikasinya di Royal Society di London. Kesimpulan mereka lebih gampangnya gue coba bikin gambar seperti ini ya deh. Variasi, misalnya gue bilang variasi 1, variasi 2, gue belum sebut ini sebagai suatu spesies yang beda ya, baru sebagai variasi. Karena banyak orang yang nggak setuju evolusi bilangnya bahwa iya gue setuju sih ada perubahan dalam bentuk-bentuk spesies, tapi ya sebatas variasi, bukan berubah bentuk secara total. Iya sih, tapi kalau akumulasi variasi itu terbentuk dalam jutaan tahun, akhirnya mereka jadi beda banget. Oke, sekarang gue balik lagi ke sini. Variasi 1, variasi 2, variasi 3. Ingat, Darwin sama Wallace belum bisa menduga bahwa kenapa muncul variasi ini. Itu karena di populasi memang ada variasi. Nah, variasi 1, variasi 2 misalnya pada kondisi lingkungan di antara 1 2 3 ini akan diseleksi. Selections. Siapa yang seleksi? Kalau secara natural adalah seleksi alam. Kalau secara buatan adalah ya udah artificial selections. Ini seleksi buatan. Emang ada contoh seleksi buatan? Ya contoh deh, ikan mas koki itu kan berasal dari Cina kan ya.
Oh, si Prince Scarpio itu dari mana ya? Gue agak lupa asal usulnya si ikan mas itu. Tapi lihat ikan mas itu bentuknya macam-macam dari sekarang. Itu karena breeding dari bertahun-tahun. Sama juga seperti burung dara di Inggris. Itu macam-macam bentuknya. Karena dari hasil pembastaran atau penyilangan itu artificial selection. Nah, dari kita nggak ngomongin artificial selection, kita ngomongin yang seleksi alam dulu deh, yang simpel. Dari variasi 1, variasi 2, variasi 3, yang survive tuh yang mana? Misalnya yang adaptif, gue tulis ya, yang adaptif terhadap lingkungan adalah variasi, gue pilih deh variasi 3. Nah, berarti variasi 3 dari variasi 1, 2, 3 mereka berubah hanya jadi variasi 3. Nanti misalnya gini, oh ternyata variasi 1 juga survive nih. Variasi 1 juga survive tapi jumlahnya dikit. Nah, di berikutnya terbelahnya, tapi karena variasi 1, variasi 2 itu menempati suatu habitat yang beda, variasi 1 di daerah A, sedangkan variasi 3 tuh di daerah B. Karena mereka nggak saling berhubungan atau tidak ada aliran gen, maka dia jadi spesies 1 dan ini jadi spesies 2. Nah, proses inilah pembentukan spesies yang dinamakan sebagai proses spesiasi. Nanti berikutnya kita akan belajar ada pola-pola spesies seperti alopatrik atau simpatrik. Nah, tapi kuncinya adalah spesies 1, spesies 2. Kenapa mereka nggak bisa kawin lagi? Ya kawin aja. Enggak, karena ada yang namanya ini dia, biological spesies konsep. Nanti kita akan ngomongin tentang hal ini lebih detail di bagian tentang spesiasi. Biological species concept itu intinya lagi nih. Bagaimana gue tahu ini beda spesies atau enggak? Itu kan buatan manusia doang. Iya, konsepnya buatan manusia, tapi di alam itu konsepnya simple kayak gini. Kalau ada dua spesies, spesies 1, spesies 2, tes, mereka bisa saling kawin nggak? Kawinin. Oh, nggak bisa. Ya udah, mereka berarti beda spesies. Berarti definisi simpelnya populasi spesies itu apa sih? Populasi yang bisa saling kawin dan menghasilkan anak yang fertile. Oke, itu bagian pertama tentang si Darwin, Wallace, dan Lamarck. Bagian ngapain gini-gini. Yaudah deh, bagian 1. Nah, berikutnya gue mau cerita lagi contoh dari konsep, kan ini baru konsepnya si Darwin ya. Gue harus ceritain juga konsepnya Lamarck walaupun nggak tepat. Ini untuk membandingkan konsepnya Darwin sama Lamarck. Oke, berikutnya di rekaman kedua gue akan jelasin tentang si konsep evolusi terhadap Lamarck.